Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa anzala bihi kitabah wa arsala bihi sayyidal ibad fa awdaha lana mahajjatahu wa qala hadhihi sabilur rasyad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-Kahfi 28. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw asgharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, bini sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah subuh ini kita bisa hadir di majelis rutin pengajian yang mudah-mudahan pengajian kita diberikan kelancaran, keberkahan, rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang fikih berkaitan dengan salat Idul Adha yang insyaallah akan dilaksanakan pada tahun ini 2020 atau 1441 Hijriah. Satu amaliyah ibadah diantaranya yang perlu dianjurkan oleh agama adalah melaksanakan sholat Id. Tapi Id tahun ini insyaallah hari Jumat tanggal 31 Juli. Untuk itu diperbolehkan kita yang sudah melaksanakan sholat Id di pagi harinya tidak usah melaksanakan sholat Jum'ah. Boleh itu maksudnya. Faman sya'a. Bahasanya boleh, bukan anjuran atau tidak, bukan larangan juga. Hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani. Sungguh telah berkumpul pada hari raya kalian ini dua hari raya. Hadza 'idani. Jadi Jumat itu termasuk hari raya. Bahkan dalam satu riwayat hijjul fuqara wal masakin. Jumat itu hajinya orang fakir dan miskin. Apabila melaksanakan Jumat dengan sebaik-baiknya, memakai putih-putih, sunnah, memakai wangi-wangian dan sebagainya, memotong kuku sebelumnya,
mencukur rambut sebelumnya pada hari Kamisnya, maka dia disebut apa? Disebut melaksanakan haji. Wah, luar biasa. Dalam satu hadis, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani, sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya, faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'un. Barang siapa yang menghendaki bagi yang hadir sholat Id, dia telah mencukupinya dari melaksanakan sholat Jum'ah, dan sesungguhnya kami menghimpunkannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa huwa hadisun hasan. Dia ada hadis hasan bi ghairihi fi kitabis sholati fi babi idza waqafa yaumul jum'ah yaumal Id, jika berbarengan di dalam bab yang menjelaskan tentang jika berbarengan antara sholat Jum'ah dengan sholat Id. Maka sholat Jum'ahnya yang sudah melaksanakan sholat Id khususnya begitu, boleh tidak melaksanakan Jum'atan, tapi jangan dikasih tahu nih, yang nggak ngaji jangan kasih tahu. Artinya bahwa kewajiban di sana untuk Jum'atannya tidak wajib, gitu maksudnya, karena sudah melaksanakan sholat Id tadi pagi. Tapi yang tidak melaksanakan sholat itu dia wajib Jum'atannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seluruh masjid tidak melaksanakan Jum'atan? Iya kan? Ini gimana tuh Jum'atannya? Yang tidak melaksanakan Id maksudnya. Kan wajib sholat Jumat tuh, bagi dia yang tidak melaksanakan sholat Id tadi paginya gitu. Terus nggak ada masjid yang melaksanakan Jumatan, ya makanya melaksanakan sholat Id gitu. Jangan sampai ditinggal sholat Idnya, karena dia sejajar Jum'ah gitu. Begitu kira-kira. Nah itu ya. Dan amalia ibadah yang lain yang dianjurkan, yang perlu dilakukan adalah melaksanakan apa? Udhiyah. Udhiyah itu kurban. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Udhiyah itu atau kurban itu sunnah. Al-udhiyatu bitasdidil ya huwa ma yuzbahu minan ni'ami taqarruban ila Allah yaumal 'id wa ayyamat tasyrik. Udhiyah dengan dibaca tasdidnya ya, udhiyah adalah ma yuzbahu, sesuatu yang disembelih, minan ni'ami, dari binatang ternak. Binatang ternaknya ternyata ini khusus penyebutannya. Idza utliqan ni'am wal an'am yadullu ala sapi, kambing, unta. Asalnya cuma 3. Lalu kemudian kias aulawi termasuk kebo. Kebo masuk kepada sapi. Kalau kuda tidak kuda. Enggak tuh. Kalau itu apa namanya? Yang kayak kambing tuh? Bukan. Keledai. Ya, keledai, rusa. Rusa itu termasuk kambing. Terus apa? Menjangan ya. Nah, menjangan juga dikiaskannya kepada kambing. Tapi yang lain ini kan tidak populer dan memang ya reproduksinya atau perkembangbiakannya kan jarang. Dilindungi oleh pemerintah, khawatir punah gitu maksudnya. Maka ya cukup kambing lah. Karena memang dalam hadis-hadis Nabi juga kambing. Satu kambing satu nyawa, dan sapi, unta, satu sapi satu unta, 7 nyawa, 7 orang gitu maksudnya. Wal aslu, dan dalil fiha, di dalam udhiyah, di dalam kurban, qablal ijma', sebelum adanya ijma'ul ulama, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan di dalam unta buden, ja'alnaha, telah kami jadikan ia unta buden, lakum, bagi kalian, min sya'airillah, sebagian dari beberapa syiar agama Allah.
Jadi ingat kurban itu tujuannya adalah syiar agama Allah. Jadi jangan lain-lain, kan gitu maksudnya. Jangan juga kita merasa paling kaya. Jangan juga merasa kita kurbannya paling bagus. Jangan juga merasa kita kurbannya paling hebat dan sebagainya. Karena ingat tujuan kurban itu min sya'airillah, menghidupkan agama Allah dalam rangka syiar agama Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurullaha 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Al-Hajj 76. Nah itu, jadi memang dalam rangka mensiarkan situs-situs agama Islam. Asalnya ya tadi kan gitu maksudnya. Peninggalan sejarah yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih putranya Ismail. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami gantikan fidyah. Fidyah itu ganti. Kami gantikan perintah menyembelih anak itu bidzibhin azim dengan sembelihan yang besar atau domba yang besar yang berasal dari surga. Fasalli li rabbika wanhar wa qawluhu subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka salatlah engkau li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah ai li rabbika juga karena Tuhanmu. Nah ini ingat, salat dan kurban itu karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu. Nah, berkaitan dengan hukum kurban alal masyhur wa ghairi dzalik. Wa hiya sunnatun muakkadah. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa syi'aru zahirin yanbaghi liman qaddara 'alaiha ay yuhafidhu 'alaiha. Dan siogianya bagi yang memang memiliki kemampuan senantiasa menjaga kurban ini rutin. Begitu maksudnya. Terus menerus dilakukan untuk berkurban. Wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha. Dan telah memberlakukan hukum sapa Imam Malik rahimahullah ila wujubiha pada wajibnya kurban. Kurban itu hukumnya wajib menurut Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqimi bil baladil musiri. Abu Hanifah menyatakan hukumnya itu wajib bagi orang yang tinggal di sebuah negeri al-musir yang mudah mencari rizki, yang mudah mencari uang, yang negeri yang memang gampang untuk mencari uang. Bil baladil musir la bil baladil mu'sir, tidak pada negeri yang sulit untuk mencari kehidupan, begitu. Nah, tafsirannya wa hadzal ladzi yumalliku nisaban, dan orang-orang yang pada kesempatan pada waktu itu hari raya dia memiliki harta satu nisab. Dia berkewajiban untuk kurban. Berarti kalau punya tabungan sekitar 40 sampai 50 juta wajib dia kurban, gitu maksudnya. Menurut versi Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i menyatakan dakwal wujubi, pendapat tentang wajibnya kurban mamnu'atun bis sunnatis syarifah, tercegah atau terhalang dengan hadis yang mulia. Fa fit Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Imam Tirmidzi sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, umirtu bin nahri, aku diwajibkan untuk berkurban, wa huwa sunnatul lakum, dan dia kurban itu sunnah bagi kalian. Wa asarraha, dan telah menjelaskan min dzalika, dari hadis itu, ma rawad Daruqutni, sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Daruqutni.
kutiba alayya nahru, ditulis kewajiban alayya atas diriku, an-nahru kurban, kata Nabi, walaysa biwajibin alaikum, dan tidaklah wajib alaikum atas kalian. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, min hadis Ummi Salmah, dari hadis Ummi Salmah radhiyallahu anha, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam qala, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik, jika kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah tanggal 1 maksudnya, wa arada ahadukum, dan maksud ingin untuk salah satu di antara kalian ayyudhiya, untuk melaksanakan kurban, falyumsik, maka cegahlah, an sya'rihi wa azfari, dari rambut dan kukunya. Ada beberapa penafsiran hadis ini. Pertama, sesuai maknanya, sesuai lafalnya, maksudnya itu adalah orang yang mau berkurban sejak tanggal 1 dia sudah niat berkurban, maka tidak boleh mencukur rambut dan kukunya. Pendapat yang pertama sesuai dengan letterlock hadis. Pendapat yang kedua, itu ternyata maksud hadis itu adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji karena sedang memakai pakaian ihram, nggak boleh nyukur rambut, nggak boleh motong kuku. Karena apa? Kena dam, kan gitu maksudnya. Kemudian tafsir hadis yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga adalah idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfari, adalah yang dimaksud adalah hewannya, katanya begitu. Hewannya itu harus benar-benar dijaga gitu maksudnya. Jangan sampai rontok, yang ada bulunya jangan sampai rontok gitu maksudnya. Nah, ini beberapa nafsir ini ya silakan kita ikuti. Apabila milih yang pertama berarti memang kita tidak boleh, kan begitu. Cuma tidak bolehnya tidak sampai haram, tidak. Ya, tidak sampai haram maksudnya gitu. Jadi jatuhnya kepada makruh apabila dilanggar. Tapi kalau yang kalau yang melaksanakan ibadah haji itu mutlak haram, kan begitu. Haram, nggak boleh, larangan itu mencukur rambut, memotong kuku gitu. Karena apa? Karena sedang ihram, termasuk anil mahzuratil ihram, larangan-larangan dari ihram, mencukur rambut, kemudian motong kuku, menutup kepala, kan gitu ya. Ini kepala lagi melaksanakan umroh pakai peci, nggak boleh ditutup. Kalau pakai masker ya khilafiyah. Kalau pakai masker ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Kecuali wanita yang memang menimbulkan fitnah apabila tidak pakai masker. Tapi saya lihat kemarin waktu 2018 nggak ada yang pakai itu, dibuka semua. Jadi kita melihat gitu. Kalau ada wanita cantik yang lihat. Ya itu mungkin masalahnya. Cuma buru-buru sempat ngelihat, menikmati ya. Orang berebut begitu. Ya berjubel. Ya cuma ya ada aja orang iseng ya. Itu ya tentang hukum kurban. Wa dabtul ashab alladhi yadurru bi ayyantahiya ila haddihi. Wa qala al-hakim huwa ala sardil Bukhari wajhud dalalati minhu annahu 'allaqa at-tadhiyya 'ala al-iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'nu. Nah, hadis ini berarti tidak mewajibkan tetapi menganggap sunnah gitu maksudnya. Wal hadisul warid biwujubiha riwayatun majhul. Bahkan hadis yang menyebutkan tentang wajibnya kurban itu riwayatnya majhul, tidak dikenal. Wa in sahhaha mula al-istihbab jam'an bainal adillah. Dan yang paling sahih menurut para ulama adalah ya sunnah muakkadah, sunnah tadi istihbab.
Idza arafta hadza, jika engkau tahu hadza tentang hal ini, fattadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Maka kurban itu merupakan sunnah kifayah. Sunnah tapi kifayah. Idza fa'alaha wahidun, jika salah satu melaksanakannya, min ahli baitin, dari penduduk negeri atau penduduk rumah, ta'adda 'anil kulli haqqus sunnah, maka telah melaksanakan seluruh penduduk itu. Walau tarokaha, dan jika salah satunya tidak ada yang melaksanakan, meninggalkan, tidak melaksanakan kurban, ahlu baitin kuriha lahum dzalik, maka semuanya dibenci. Jadi sunnah kifayah itu bagi penduduk kampung. Apabila salah satunya melaksanakan, yang lain menjadi gugur, tapi tetap pahala dikembalikan kepada yang melaksanakan kurban gitu. Nah, apabila satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan kurban, maka dibenci semua oleh Allah, makruh gitu maksudnya. Ya, kikir banget gitu. Ya makanya minimal ya masjid satu gitu. Satu apa? Satu truk kambing. Iya. Itu ya. Wal mukhatabu biha al-hurrul qadir. Dan memang sasaran hukum ini mukhatabnya adalah al-hurrul qadir, orang yang memang bebas merdeka dan berkemampuan untuk melaksanakan kurban. Apabila memang ya istilahnya tidak berkecukupan semua, ya nggak apa-apa tidak kurban. Ini maksudnya adalah, ya artinya ini mungkin bahasanya adalah tidak mungkin satu kampung semuanya miskin, kan gitu maksudnya, pasti ada gitu. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata, wadil imami ayyudhiya 'anil muslimina min baitil mal. Bagi seorang pemimpin hendaknya berkurban untuk umat Islam yang diambil dari baitul mal, dari harta bendahara negara. Wala yajuzu 'anil mayyiti, dan tidak boleh dari mayit, 'alal as-sahih, menurut kaul yang sahih, illa ayyuso, kecuali dia berwasiat, biha, dengan kurban. Na'am, ya, tajuzu, boleh, an-niyabatu, mengganti, anhu, dari kurban, fima ayyanahu, dari sesuatu di dalam sesuatu yang memang sudah ditentukan, disebutkan, binadrin, dengan nadar, qabla mautihi, sebelum matinya. Wallahu a'lam. Artinya bagi orang yang sudah mati, asal hukum tidak usah dikurbani, kecuali dia masa hidupnya berwasiat, kecuali dia sudah nazar, saya mau kurban tahun ini, keburu mati, maka kurbannya wajib dilaksanakan oleh keluarganya, oleh ahli warisnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia pesannya lewat mimpi? Saya mimpi dengan bapak saya misalnya, ketemu, dan beliau memerintahkan untuk berkurban, untuk dikurbankan dirinya. Termasuk karena itu mimpi yang baik, perintah yang baik, ya laksanakan. Gitu maksudnya. Yakinlah itu dari Allah mimpinya, kan begitu. Itu kan perintah yang baik, kecuali perintahnya suruh bunuh, ya itu nggak boleh dilaksanakan. Kalau perintahnya perintah baik, itu mimpi yang baik, kan gitu maksudnya. Cuma kadang kita kan mimpi kan abal-abal ya, ngarang-ngarang gitu maksudnya. Nah itu maksudnya. Nah itu istilahnya itu mimpi yang baik, itu perintah yang baik. Apakah itu termasuk? Termasuk di dalam agama, termasuk. Itu dalam kitab Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam, meniti kemanusiaan di dalam takbir mimpi. Itu Ibnu Sirin pengarangnya, itu menyatakan segala sesuatu yang baik tidak bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk mimpi yang baik, gitu maksudnya. Siapapun yang mimpi, gitu maksudnya. Apabila diperintah dalam mimpi berbuat baik, ya itu istilahnya termasuk hal yang baik. Cuma kadang ada yang untuk orang lain, ada juga untuk khusus diri sendiri, kan gitu maksudnya, begitu. Kayak misalnya dalam satu riwayat kan Abil Hasan Asy-Syadzali kan mimpi ketemu dengan Rasul, diijazai sebuah doa, kan gitu. Ya doanya kemudian beliau
amalkan, gitu maksudnya doanya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Kemudian beliau tularkan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Sampai zaman sekarang itu kayak hizib-hizib itu, wallahu a'lam ya. Tapi itu karena memang diperlukan pada saat beliau-beliau, mereka para wali itu bermunajat kepada Allah begitu. Ada yang lewat ketemu dengan Nabi, lewat ketemu dengan siapa yang sehingga diijazai atau diajarkan. Diijazai itu maksudnya diajarkan amalan-amalan yang tentunya tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Jadi pokoknya adalah tidak bertolak belakang. Apabila itu bertolak belakang, ya makanya tanya dulu kan begitu. Tanya kepada yang paham gitu maksudnya begitu. Nah itu hukum tentang kurban. Ada pertanyaan? Ya silakan. Berkaitan dengan biaya kurban, Pak. Selama ini kan kalau ini suka ada dari setiap rumah kurban itu dikenakan biaya. Oh, kalau seandainya tidak mengasih itu termasuk berhutang apa enggak? Ya kalau nggak ngasih kebangetan. Gini, asal hukum kurban itu disembelih sendiri, dibagikan sendiri, dikuliti sendiri ya. Jadi dibagikan sendiri. Asal hukum seperti itu karena dia kurban dia. Nah sekarang kan tradisi kita kan berubah, terutama di kota-kota besar ya, di kita kan seperti sekarang itu. Kalau di kampung saya sih nggak begitu sih. Iya. Jadi memang kalau kita kurban ya kita nyembelih sendiri gitu maksudnya begitu. Nah kita kan repot. Bahkan mungkin kita tidak mau di depan rumah kita kotor dan sebagainya kan begitu. Makalah dihimpun di masjid kan begitu. Masjidnya juga kan kotor nantinya. Nah ini sebenarnya asal hukum sekali lagi tidak ada perintah di masjid, tidak ada begitu. Cuma karena memang pertama tujuannya syiar agama Allah, pusatnya di masjid, ya boleh dilaksanakan. Kalau mau di rumah juga nggak apa-apa. Nabi sendiri begitu. Ketika kurban di daerah apa gitu, Nabi memerintahkan sahabat. Suatu hari Nabi memerintahkan sahabat Ali, itu maksudnya. Wahai Ali, ini kurban saya taruh di daerah A, gitu maksudnya begitu. Beliau bawa 2. Terus Nabi ngasih upah kepada sahabat Ali. Padahal Ali kan kalau diperintah juga nggak mungkin kan minta upah kan begitu maksudnya. Tidak wahai Rasul kan begitu kata sahabat Ali. Enggak, ini untuk upah menyembelih gitu maksudnya begitu. Karena asal kewajiban adalah dari dirinya sendiri untuk disembelih. Kemudian contoh ini dipakai sampai zaman sekarang. Apabila kita misalnya minta tolong Pak Marhaba, tolong karena beliau misalnya sering motong, tolong dong potongin ini kambing saya, kurban untuk saya misalnya, atau untuk saya atau untuk anak atau untuk siapa gitu. Nah itu, maka itu ya siogianya lah ngasih upah, tapi ini tidak wajib untuk diterima. Apabila ditolak juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi orangnya maksa, ya udah diterima begitu. Namun jangan sampai gerutu. Sehingga kesimpulannya begini. Kemudian apabila ada panitia bagaimana? Seperti di kita kan panitia tuh, ada kepanitiaannya lengkap dan sebagainya. Nah itu sih kesepakatan bersama bagaimana enaknya. Misalnya satu kambing 100.000 misalnya untuk motongnya, ya udah. Kalau itu disepakati ya oke. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak mau bayar, nggak usah dipaksain gitu maksudnya begitu. Nggak usah diomongin juga gitu maksudnya. Toh itu dia sudah mau berkorban aja luar biasa. Cuma memang pengurusannya, nah ini yang jadi masalah begitu maksudnya. Begitu ya. Jadi artinya ya siogianya lah gitu. Terutama yang kurbannya nazar. Nah ini istilahnya yang nazar itu sebenarnya wajib dia yang untuk menyembelih sendiri begitu maksudnya. Ya, yang nazar itu yang wajib, yang apalagi gitu maksudnya, apalagi yang nazar. Nah itu. Yang tidak nazar aja ya dianjurkan ngupahin apabila orang lain yang mengurusinya. Ya bayangkan kan menyembelih, udah kecipratan darah dan sebagainya, nguliti, membuang kotorannya begitu. Itu tanggung jawab yang kurban.
Maka kurban di sini sekarang menjadi meluas hukumnya, tidak hanya menyembelih begitu saja, tapi mengurusinya, menghimpunkannya. Makanya kan dalam satu riwayat orang yang orang yang mau berkurban dari mulai jalan ke tempat kambing yang mau kita beli itu disamakan dengan melaksanakan jihad kan fisabilillah, langkahnya dihitung itu. Kemudian ketika nawar-nawar itu disamakan hukumnya dengan baca tasbih. Bukan nggak boleh nawar, boleh Pak, gitu maksudnya. Ada yang mengatakan nggak usah nawar untuk kurban Pak, katanya begitu. Kata siapa boleh nawar? Ya cuma jangan kebangetan kan nawarnya kan gitu. Masa harga kambing misalnya 3 juta ditawarin 1,5 juta, gitu. Itu kan keterlaluan kayak gitu. Apalagi memang umumnya harga gitu misalnya. Umumnya harga misalnya 3 juta, ya udah 275 wajar lah gitu maksudnya, begitu. Ya, wajar kalau 275 nawar 250 kan gitu maksudnya. Terus jadinya menjadi 29 atau 28 ini enggak apa-apa. Itu nawar-nawar seperti itu disamakan dengan baca tasbih kan gitu. Gitu. Kemudian kita meneliti hewan kurban, kita mau beli nih, diteliti barangkali pincang kan itu kalau pincang dari lahir itu kan sebenarnya cacat, dia termasuk cacat atau matanya nggak normal, matanya picek gitu maksudnya. Itu termasuk yang nggak boleh, kecuali yang diturunin dari mobil kemudian jatuh gitu maksudnya, itu tidak termasuk insya Allah. Walaupun ada yang menyatakan ini juga termasuk cacat, saya pikir tidak, karena itu bukan cacat dari lahir. Karena logikanya begini, apabila yang cacat seperti itu kan dia jadi kurus gitu maksudnya, karena dia tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan baik gitu maksudnya. Nah itu. Tapi sekarang luar biasa, kambing itu digedein gitu, isinya ampas. Itu banyak yang kayak begitu. Itu pintar-pintarnya orang dagang. Makanya kita kalau dagang yang jujur lah. Ya, dikasih makannya rumput, jangan ampas. Ampas itu memang gemuk, tapi dagingnya nggak ada. Itu maksudnya. Pokoknya ampas semua gitu maksudnya. Nah ini hati-hati. Ya kadang supaya sehat, karena memang ada sih campuran-campuran supaya dia semangat makan gitu, dia tahan lapar, ada yang kayak begitu. Ya kambing mah orang binatang nggak ngerti, nggak pernah mikir dia ini saya ini pokoknya makan aja kan begitu, urusannya kan makan gitu. Nah itu artinya apabila kita sebagai orang yang jual, ya kita harus hati-hati, nggak boleh membohongi pembeli. Apabila kita membeli, ya kita boleh hati-hati. Dan kehati-hatian seperti itu sama dengan kita berhati-hati di dalam beribadah, khawatir misalnya cacat kambingnya. Nah artinya kita termasuk ihtiyat, berhati-hati cara bersucinya kan itu disamakan dengan itu kita itu. Apabila membeli kambing seperti itu. Jadi istilahnya boleh ya, boleh, bahkan dianjurkan untuk ngupahin. Tapi sekali lagi Pak, apabila panitia kebetulan misalnya dapat orang yang tidak mau ngasih, ya udah kita jangan dipaksain, kan gitu maksudnya. Gitu. Jangan juga diomongin, kan diomongin. Udah dia mah suruh menyembelih sendiri aja gitu. Jangan, ini jadikan tujuan awalnya bahwa kurban itu ukhuwah Islamiyah kan gitu, syiar agama Allah, jadi berantem kan gitu. Nah ini masalah gitu maksudnya. Makanya kita yang berkurban juga harus ngerti gitu maksudnya. Ya bayangkan kan masjid kan pakai karpet misalnya atau pakai apa, kan itu kotor untuk pembersihannya, kan biaya kebersihan dan sebagainya itu siapa yang ngatur? Itu tidak, kalau tidak hujan bisa tidak hilang 1 minggu baunya kan gitu. Ya mending kalau kita di pinggir kali kan buang kotorannya di pinggir kali gampang. Nah, kita kan kadang gali kan gitu ya, gali baru ditanam kan gitu. Jadi istilahnya ya untuk di kota-kota besar yang seperti itu ya wajar lah, dianggap sebagai sebuah kewajaran, karena Nabi pernah mencontohkan seperti itu, gitu maksudnya ketika berkurban. Jadi sekali lagi asal hukum kurban adalah dia yang menyembelih, dia yang menguliti, dia yang membersihkan kotorannya, dia juga yang membagikan, mendistribusikan. Asal hukumnya seperti itu Pak. Dan itu yang utama.
Kalau kita mau ngambil utama, enggak, saya mau dipotong sendiri, mau saya bagi sendiri, silakan, enggak apa-apa, gitu maksudnya. Ya begitu. Jadi nanti kan siarnya di rumah-rumah kan enak gitu maksudnya. Gitu. Masjid tinggal ngambil-ngambil aja, masjid ngambil gitu. Dibagikan ke fakir miskin kan enak. Nah, kita kan justru manajemennya sudah berbeda sekarang, perkembangan yang luar biasa, gitu maksudnya. Jadi sekarang dikumpulkan jadi satu di masjid atau di tempat mana yang disepakati oleh warga dan jamaah, lalu kemudian dipotong bareng-bareng kan gitu, takbir bareng kan gemanya beda gitu maksudnya. Kemudian diberesi, dirapikan, dibagikan, dan untuk kebahagiaan masyarakat sekitar. Sebaik kurban termasuk akikoh itu ya di mana lahirnya di situ, disembelihnya gitu maksudnya. Sebaiknya begitu juga kita hidupnya di sini, kurbannya di sini gitu maksudnya. Kalau kita kurbannya di sekolahan misalnya, ya nggak apa-apa juga. Tapi ya ingat bahwa yang afdol itu di rumah terdekat yang kita tinggal, di mana kita tempat tinggalnya. Kenapa? Ya ibaratnya begini, suka duka bareng itu Islam mengajarkan begitu. Jangan dia ketika dalam keadaan suka kurban, banyak daging kok dia dikeluarin gitu maksudnya. Padahal orang-orang sekitar masih memerlukan. Nah ini yang jadi masalah adalah bagi kita adalah kita tradisinya berbeda. Kita jeroan biasanya dikumpulkan, dibagikan juga. Yang nggak ada masalah sih begitu. Cuma yang bagus sih dagingnya itu yang dalam bahasa hadis Nabi itu lahmun itu kambing, daging yang tanpa jeroan. Tapi kita kan kepalanya, dengkilnya, terus jeroannya dimakan semua, jadilah penyakit gitu. Kalau kebanyakan gitu maksudnya. Tapi yang jelas waktu kurban itu kita sunnah semua umat Islam harus makan daging, mau sapi mau kambing gitu maksudnya. Kalau di sini Pak Haji Amin nggak sanggup makan kambing, ya udah kambingnya buat saya aja. Barangkali katanya, iya darah tinggi katanya. Iya begitu ya. Jadi istilahnya boleh Pak ya. Jadi boleh gitu. Ingat boleh, bahkan mungkin dianjurkan dalam satu riwayat begitu. Tapi sekali lagi apabila misalnya yang kurban keberatan, udah nggak usah udah ambil aja kambingnya gitu. Kita terima kambingnya gitu. Tapi jangan semuanya kagak ngasih, kasihan mantia. Ya begitu. Nah itu. Ada lagi silakan. Ya. Kriteria yang menerima itu apakah orang Islam aja atau yang lahir? Ya. Untuk kriteria yang terima ya tentunya untuk umat Islam terlebih dahulu, diutamakan gitu maksudnya. Lalu untuk ya menjaga hubungan sosial kemasyarakatan ya boleh untuk dibagi kepada seluruh masyarakat gitu maksudnya. Non muslim boleh. Tapi ingat yang muslim terlebih dahulu untuk diseratakan semua. Misalnya kebagian 3 kilo 3 kilo gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya non muslim dia berbuat baik kepada kita apalagi dan sebagainya, bertetangga, ya silakan boleh. Gak apa-apa, boleh ya. Jadi bahasanya boleh, bukan dianjurkan atau bagaimana. Artinya itu untuk menjaga hubungan kemasyarakatan. Karena ini hal yang hal yang memang untuk syiar Islam. Ini siapa tahu dia setelah menerima kurban dia masuk Islam. Kan gitu bahasanya, gitu. Jadi semacam ya syiar gitu. Ya sugesti, persuasi untuk supaya Islam diterima. Karena pengembangan Islam itu lewat berbagai hal ya. Tidak hanya yaitu tadi sosial kemasyarakatan juga kita jaga. Tunjukkan bahwa keislaman kita Islam yang baik, kan gitu maksudnya. Baik kepada sesama, tidak memusuhi, tidak membuat permusuhan, kan gitu maksudnya. Begitu. Yang lain? Cukup ya? Saya mau ngantar istri ke bidan. Iya. Ya silakan. Masalah kambing itu lebih condong ke umur apa ke berat? Oh.
Ya sebenarnya ada nih pembahasannya nanti. Umur ya, umur. Kemudian salah satu tandanya adalah giginya sudah berganti, sudah tanggal, gitu maksudnya. Ganti, berganti. Jadi kalau yang kambing doen, kambing istilahnya kambing kacang ya. Tahu kambing kacang? Kambing yang tanpa bulu itu namanya kambing kacang. Itu jaz'un minad do'ni, itu berumur satu tahun sampai dengan dua tahun. Apabila kambing yang domba itu yang ada bulunya, yang bulunya banyak, tapi yang dicontohkan oleh Nabi memang yang itu gitu maksudnya, yang ada bulunya domba. Bizabhin azim wa fadainahu bidzibhin azim, itu ternyata memang kambingnya besar dan berbulu kayak yang kambing Australia itu, yang domba itu yang gede banget. Atau kambing mana tuh? Kambing Garut ya? Domba Garut. Ya itu domba Garut yang gede banget. Nah itu yang seperti itu cirinya giginya sudah tanggal. Periksa aja gitu maksudnya. Ada bekas tanggalannya itu biasanya. Bekas bekas patahannya gitu. Dia udah tumbuh gitu, udah tumbuh kemudian. Nah itu umurnya katanya biasanya sekitar sebelum setahun biasanya sudah bagus gitu maksudnya. Nah itu kalau yang kambing itu ya memang harus umurnya sudah ini, karena dia perkembangannya tidak seperti yang kambing domba gitu. Artinya ini memang yang paham itu orang peternakan Pak. Tapi di sini memang ciri-cirinya seperti itu yang di bukan masalah berat badannya, ini dagingnya banyak dan sebagainya, itu tidak juga. Tapi biasanya yang sudah berumur seperti itu ya dagingnya banyak, karena dia lagi seger-segernya gitu maksudnya. Ibarat orang itu ya lagi jakat, lagi kuat-kuatnya gitu maksudnya, begitu. Nah itu maksudnya Pak. Dan sebenarnya di sini kalau kita pahami itu boleh yang betina juga boleh. Ini kalau kita melihat keterangan di sini mah tidak mesti yang yang jantan gitu maksudnya. Cuma memang yang afdol itu yang jantan, karena logikanya katanya memang yang jantan itu dagingnya lebih banyak Pak. Itu masalahnya, itu dagingnya lebih banyak. Namun apabila kemungkinannya misalnya nih apabila tidak ada yang jantan gitu maksudnya, yang ada betina semua, ya udah apa boleh buat. Dan menyembelih yang kambing yang lagi hamil itu, kambing yang ada di dalamnya anaknya itu sama dengan sudah disembelih begitu. Apabila disembelih kemudian di dalamnya ada anaknya, udah itu udah disembelih itu namanya. Nah, karena zukatu ummi zukatu batni ka zukati ummi. Menyembelih anaknya itu cukup dengan menyembelih induknya saja gitu maksudnya, begitu. Tapi kalau pas di belek kemudian masih hidup sih bagaimana ya? Kalau masih hidup jadi disembelih lagi. Kecuali mau dipiara lagi boleh nggak? Ya boleh, silahkan gitu maksudnya. Gitu. Misalnya pas dia lagi sembelih induknya kemudian dia dalam keadaan mati gitu maksudnya. Dia mati juga, ya udah berarti nggak ada masalah gitu maksudnya. Halal itu ya halal, nggak apa-apa. Ya kalau doyan mah kadang-kadang kan kita kecuali kagak doyan lah, geli, jijik misalnya, ya udah jangan kita bahas sesuatu yang lain ini mah. Tapi asal hukum seperti itu. Zakatu batni ka zakatu ummi, gitu maksudnya. Sembelihannya seperti sembelihan induknya, gitu maksudnya. Artinya apabila ketika kemudian disembelih induknya kemudian dia dalam keadaan mati, ya boleh, gitu maksudnya, nggak apa-apa. Maksudnya dia bukan bangkai gitu maksudnya. Itu kira-kira begitu. Karena kan khawatir punya pemahaman, wah ini menjadi bangkai ini. Enggak. Gitu.
Ada yang lain? Cukup ya sementara ya. Kita bahas nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan kurban. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufadu amrillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.